orang ketika lapar kan secara umum dikaitkan dengan rasa fokus yang mungkin menurun ya dokter ya. Tapi ketika ini berbicara soal berpuasa justru disebut sebagai ajang latihan mindfulness dan self control. Ini bagaimana dokter? Iya, betul sekali. Jadi puasa ini sepertinya orang kemarin ngomongnya cuman menahan lapar. Ternyata kompleks ya Mas Rusi ya. Tadi ditanyakan bagus sekali kaitannya dengan ajang melatih self control dan mindfulness. Nah, sebenarnya menarik ini ya. Mindfulness itu sendiri sebenarnya kan sesuatu yang sering kita dengar. Cuman itu apa kita kadang bingung ya. Sedang tren nih dokter hari-hari ini. Sedang tren ya. Oh, kamu harus mindful. Ini mindfulness nih kayak gitu. Nah, mindfulness itu sebenarnya kalau didefinisikan tuh semacam apa ya? Kayak semacam sikap ya. Sebuah sikap yang dia sebuah sikap di mana seseorang itu lebih untuk terhubung dengan kondisi saat ini atau present momennya ya gitu ya. Sebuah sikap yang memberikan perhatian penuh, mindful ya, memberikan perhatian penuh untuk seseorang terhubung dengan present moment atau saat ini gitu ya. Jadi mindfulness itu sendiri berarti kaitannya dengan puasa seperti apa? Misalnya nih, ketika orang terhubung dengan saat ini ya, berarti dia kan akan secara pengalamannya saat ini secara indrawi dia sadar nih. Berarti ketika dia terhubung dengan saat ini dia memiliki kesadaran terhadap saat ini. Saat ini saya sadar nih, sedang ada di sini ketemu Mas Rosi ya. Kemudian saya sadar membawa kesadaran saya ke sini berarti saya menghirup aroma ini ya. Kemudian saya di sini meraba hal-hal yang membuat saya sadar saya sedang ada di sini. Semua panca indera itu tertuju ke sini. Nah, kemudian ini juga akan membawa kesadaran pada diri saya tentang apa yang sedang saya lakukan di sini. Nah, mindfulness itu kaitannya dengan puasa nih. Erat sekali karena pada saat orang puasa nih tentu saja di sini akan membuat adanya sensasi-sensasi yang dirasakan ya. Nah, sensasi-sensasi ini akan disadari nih Mas. Misalnya saat ini Mas Ros merasa lapar, ada nggak sensasi seperti itu? Sedikit ada sih dok. Jadi pada mindfulness kita memberi perhatian penuh nih pada kondisi saat ini. Mungkin bisa latihan dengan ketika orang tarik nafas, dilepas, mencoba fokus. Kemudian ada salah satu namanya body scanning nih. Body scanning itu berarti saya men-scan apa yang dirasakan oleh tubuh nih. Tarik nafas, lepas, kemudian saya mulai merasakan apa yang ada di ujung kaki saya. Oh, saya merasa ada sensasi apa gitu. Jadi, oh, ada kesemutan. Kemudian naik. Oh ya, di perut baru saja perutnya bunyi, ada bunyi. Nah, kemudian lebih lanjut lagi ada rasa lapar gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya membuat orang menyadari nih, lebih sadar terhadap dirinya. Jadi dengan adanya kesadaran ini, tentu dengan kesadaran ini akan terhubung juga nih dengan membuat orang lebih objektif gitu ya. Kan saya dengan mindfulness itu ketika body scanning kan misalkan diharapkan orang tidak akan ngomong, oh ya saya tidak ada penghakiman. Saya lapar nih, ini pasti karena ini gini kan enggak ya. Hanya mengobserve rasa tersebut. Nah, rasa tersebut kemudian diolah, membuat dalam satu bentuk kesadaran. Oh ya, ada rasa lapar. Ya, ada rasa lapar. Ya, saya berpuasa. Ya, ada rasa lapar. Ini adalah hal yang wajar. Memberi waktu otak untuk berpikir. Sehingga ini orang tidak akan bertindak impulsif nih. Jadi sebenarnya dengan mindfulness yang dilakukan saat puasa orang nggak sadar mungkin ya, tapi mereka sedang melakukan itu tanpa disadari ya. Kemudian ketika mereka tahu bahwa sadar nih aku sedang berpuasa, diolahlah itu ke prefrontal cortex. Iya, saya memutuskan untuk tidak makan karena belum waktunya berbuka. Nah, itu kan mengambil keputusan ya. Dengan adanya puasa ini berhubungan banget dengan melatih mindfulness ya. Karena
dari latihan-latihan seperti itu tuh orang akan lebih sadar dengan kondisinya yang terjadi, juga menunda untuk langsung bereaksi nih. Iya, Dok. Nah, berarti kan ini baik banget untuk emosi nih. Menunda untuk bereaksi, diolah data tersebut sehingga lebih melatih fungsi berpikirnya. Nah, ini kaitannya nanti juga dengan self control. Karena dari sensasi itu akan dibawa, diolah dulu ke prefrontal cortex untuk dipertimbangkan. Saya mau makan, nanti akibatnya begini. Tapi kalau tidak makan begini. Ya, saya memutuskan untuk ini. Nah, itu kan berarti orang akan memiliki fleksibilitas pilihan-pilihan yang akan dia lakukan gitu loh. Karena apa? Karena tadi ada waktu yang diberikan untuk melatih kesadaran terhadap apa yang terjadi saat dengan pengalaman saat ini, kemudian dibawa nih ke prefrontal cortex, dipertimbangkan nih. Dan di sini tidak ada penghakiman, sehingga orang punya opsi. Kalau saya melakukan A ini, B ini, C ini. Ini membuat kognitif kita lebih fleksibel untuk melakukan pilihan sesuai dengan di situ nanti value-value yang kita anut. Ya, itu yang akan memutuskan. Jadi ketika berpuasa, ini akan terkait sekali dengan kita melatih yang namanya self-control dan juga mindfulness, yang itu akan bermanfaat sekali bagi kita. Ya.